untuk tanggal ujiannya ini adalah tanggal 13 bulan 9 tahun 2021. Ini adalah hal yang paling penting ya. Hal paling penting kita perlu pahami, yaitu untuk tanggal pencetakan itu harus tanggal sekarang ya, yaitu menjelang kita datang ke tempat ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, kabar gembira untuk sobat-sobat guru honorer pelamar P3K Guru tahun 2021. Setelah masa yang dinanti-nantikan untuk lokasi ujian dan informasi lain terkait tentang jadwal pelaksanaan ujian, termasuk tempat uji kompetensi, serta jam sesinya kita masuk jam berapa, ini sudah rilis teman-teman. Jadi semua data ini sudah masuk pada akun SSCASN kita, dan ketika kita mencetak kartu peserta ujian, di sini sudah muncul teman-teman. Nah ini misalkan di sini adalah nanti untuk lokasi ujian di SMKN 2 Ngawi ya. Kemudian untuk tanggal ujian, ini secara mendetailnya ini tanggal 13 September 2021, nanti masuk pada sesi ini, yaitu jam 13.00 sampai 16.50. Kemudian untuk tempat uji kompetensinya ini ruangan TUK 04. Nah, semuanya pada video ini kita akan berbagi tutorial tentang bagaimanakah cara cetak kartu peserta ujian P3K Guru, kemudian bagaimanakah cara mengisi deklarasi sehat, dan juga cara untuk kita mencetak kartu deklarasi sehat sesuai dengan arahan, yaitu menjelang kita ujian teman-teman. Dan kira-kira nanti apa saja yang harus kita bawa ketika maju ke tempat uji kompetensi. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, langkah pertama ini kita mencetak kartu peserta ujian. Karena setelah kita mencetak kartu peserta ujian, kita harus segera melihat informasi yang ada di dalamnya terkait tentang kita ujian tanggal berapa, terkait juga tentang kita kapan untuk melakukan yaitu swab antigen ya. Nah di sini kita berkunjung ke SSCASN teman-teman, kemudian kita bisa enter. Berikutnya di sini setelah loading penuh, kita berikutnya bisa klik login. Kemudian kalau ada tampilan seperti ini, maka kita bisa klik OK. Berikutnya di sini kita masukkan nick kita dan juga passwordnya ya untuk login. Kemudian setelah kita memasukkan nick dan juga passwordnya, ini kita klik masuk teman-teman. Berikutnya kita akan masuk pada tampilan resume pendaftaran. Nah, di sini sudah muncul teman-teman untuk lokasi tesnya ya. Setelah lokasi formasi, di sini ada lokasi tes. Ini adalah tempat di mana kita nanti untuk melakukan ujiannya. Kemudian berikutnya untuk melihat detail terkait tentang lokasi ujian, titik lokasi, ruangannya ruang berapa, serta kita masuk sesi berapa, mulai dari jam berapa sampai jam berapa, maka kita bisa scroll ke bawah. Berikutnya di sini kita bisa mencetak kartu peserta ujian, itu kita klik di sini ya, cetak kartu peserta ujian. Kita klik. Berikutnya akan muncul pada bagian kiri bawah ini ya. Nah, di sini setelah kita loadingnya selesai, maka kita bisa buka. Berikutnya teman-teman, ini adalah tampilan untuk kartu peserta ujian kita ya. Nah, di sini secara mendetail ini sudah terisi teman-teman, yaitu yang di sini ada lokasi ujian. Jadi lokasi ujian kita ini ada di SMKN 2 Ngawi. Kemudian informasi lain ya, di sini sudah muncul. Kalau misalkan pada sebelumnya, ini untuk informasi lain, ini kita diminta untuk berkunjung ke guru-p3k.kemdikbudristek atau .go.id ya. Kita bisa lihat di sana. Nah, namun di sini sekarang sudah muncul teman-teman. Nah ini, untuk tanggal ujiannya ini adalah tanggal 13 bulan 9 tahun 2021. Kemudian untuk sesinya ini adalah dilaksanakan jam 13.00 sampai jam 16.50. Kemudian untuk tempat uji kompetensinya, ruang ujiannya ini adalah ruangan 4 ya. Nah ini teman-teman. Kemudian setelah kita mendapatkan kartu peserta ujian, maka langkah berikutnya
Ini adalah kita mencetak kartu deklarasi sehat ya, karena di sini merupakan salah satu persyaratan yang wajib kita bawa ketika nanti ke tempat uji kompetensi. Nah, di sini kalau misalkan kita perhatikan pada poin ketiga, yaitu peserta wajib mengisi dan membawa bukti deklarasi sehat yang terdapat pada halaman resume SSC ASN. Berikutnya pada akun SSC ASN kita akan muncul form deklarasi sehat yang seperti ini. Nah, di sini pengisian deklarasi sehat ini dapat dilakukan paling cepat 14 hari sebelum ujian dan dapat diperbaharui dan dicetak kembali paling lambat sebelum ujian. Untuk jadwal ujian ini sudah kita infokan tadi. Nah, di sini akan muncul yaitu deklarasi sehat, formulir deklarasi sehat yang wajib kita isi. Berikutnya di sini ada nama, kemudian data-data kita termasuk NIK dan juga nomor HP. Nah, berikutnya untuk mengisinya teman-teman, di sini kita tinggal memilih saja ya antara iya dan tidaknya. Nah, di sini kita misalkan seperti ini. Dalam waktu 14 hari terakhir saya, apakah ada anggota keluarga satu rumah yang bergejala atau terkonfirmasi COVID-19? Maka di sini kita pilih salah satu ya, apakah iya atau tidak. Dan di sini kita disarankan untuk mengisi sesuai dengan kondisi realita kita. Nah, di sini demi kebaikan kita bersama teman-teman di tempat ujian. Kemudian ini kita misalkan karena ini memang tidak teman-teman, maka di sini kita bisa pilih tidak. Kemudian pernah bersentuhan fisik atau berdekatan kurang dari 1 meter dengan orang yang bergejala atau terkonfirmasi. Di sini kita pilih tidak. Kemudian berikutnya di sini yang bagian kedua, saya sedang mengalami kondisi di bawah ini. Apakah kita mengalami demam atau fatigue dan lain sebagainya, nyeri otot ini ya. Kita pilih iya apa tidak. Nah, ini adalah karena tidak ya, tidak ya. Batuk, ini kita batuk enggak? Kalau enggak kita isi tidak. Kemudian kita kehilangan penciuman atau tidak nih. Kalau misalkan tidak, ini kita juga isi tidak. Kemudian sakit kepala tidak, ini kita isi tidak ya, karena memang tidak. Sakit tenggorokan apa tidak, kemudian hidungnya tersumbat atau tidak. Kemudian diare atau tidak, oh ya sak napas dulu ya, sak napas apa tidak. Kemudian diare atau tidak, kemudian hilang pengecapan atau tidak. Nah, ini kita bisa pilih salah satu. Kemudian kita scroll, masih satu lagi ya, yang terakhir, bagian ketiga. Saya dinyatakan terkonfirmasi apa tidak? Ini karena tidak, ya tidak teman-teman. Kemudian langkah berikutnya, ini adalah kita harus klik simpan ya. Kemudian setelah kita berhasil klik simpan, maka langkah terakhir, di sini akan muncul cetak kartu deklarasi sehat teman-teman. Nah, ini cetak kartu deklarasi sehat. Berikutnya di sini untuk mencetaknya kita klik di sini ya. Cetak kartu deklarasi sehat. Kita klik. Nah, di sini otomatis akan masuk di sini ya, akan muncul pada bagian bawah kiri bawah. Kemudian untuk membukanya kita ngecek, kita klik. Berikutnya tampilan kartu deklarasi sehat yang sudah berhasil terisi itu adalah kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ini ada dalam rangka pencegahan dan pengendalian dan seterusnya. Kemudian nama data kita, kemudian di sini ada tanggal. Ini adalah hal yang paling penting ya. Hal paling penting kita perlu pahami. Yaitu untuk tanggal pencetakan itu harus tanggal sekarang ya, yaitu menjelang kita datang ke tempat ujian. Karena waktu maksimal untuk berlakunya surat ini adalah 14 hari teman-teman. Oke, seperti itu. Ini kita bisa cek lagi ya pada bagian bawah, coba kita scroll. Nah, di sini setelah kita scroll, ini ternyata sudah tidak ada. Kemudian langkah terakhir, di sini kita tanda tangani ya. Kita tanda tangani, kemudian setelah itu kita cetak. Kita bawa ke tempat uji kompetensi. Kemudian berikutnya teman-teman, setelah kita mengetahui untuk di sini di informasi lain, yaitu tanggal ujian kita itu tanggal berapa. Misalkan sekarang ini tanggal 13 September ya. Nanti untuk ujiannya tanggal 13 September. Kalau misalkan sekarang ini sudah tanggal 12 September, berarti ini tinggal 1 hari lagi ya. Ini adalah hari Minggu, kemudian ujian hari Senin besok. Berarti hari ini bisa atau tidak bisa, ini kita melakukan swab test antigen. Kemudian hasilnya nanti yang harus kita bawa ya ke tempat uji kompetensi. Karena syarat tambahan di sana selain membawa kartu deklarasi sehat dan yang tertera di sini, ini ada yang harus kita bawa, yaitu kartu vaksin ya untuk teman-teman yang ada di Pulau Jawa, Bali, dan juga Madura. Kemudian juga hasil swab rapid test antigen atau swab test PCR ya, yang perlu kita bawa ke sana.
Nah, ini kita harus segera melakukan itu teman-teman karena waktunya sudah sangat mendesak ya. Nah, itulah hal yang wajib kita lakukan setelah kita berhasil mencetak kartu peserta ujian. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.